Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, materi, konsep dasar konsolidasi laporan keuangan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Revina Villa Extin dengan NPM 2413031027. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Asya Selamat dengan NPM 2413031005. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divari Hadatul Jahriyah dengan NPM 2313031076. Oke, baik teman-teman. Yang pertama yaitu kita masuk ke pengertian konsolidasi laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan yang menyajikan suatu kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, dalam laporan ini itu seluruh komponen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas dari entitas induk dan entitas anak digabungkan menjadi satu laporan seolah-olah berasal dari satu entitas tunggal. Dan selain itu, konsolidasian laporan keuangan juga dipahami sebagai laporan yang menyajikan posisi keuangan serta hasil operasi entitas induk dan entitas anak seolah-olah merupakan satu kesatuan ekonomi. Baik teman-teman, sebagai contoh PT Unilever Indonesia Tbk itu memiliki beberapa produk seperti sabun dan makanan. Nah, walaupun setiap bagian usaha itu memiliki pencatatan laporan keuangan sendiri, nah semuanya itu tetap milik satu perusahaan yang sama. Oleh karena itu, seluruh laporan keuangan itu digabung menjadi satu laporan agar perusahaan itu bisa melihat total kondisi keuangannya secara keseluruhan. Jadi, konsolidasi laporan keuangan itu sederhananya seperti menggabungkan laporan keuangan menjadi beberapa usaha yang masih satu perusahaan agar terlihat kondisi keuangan itu secara lengkap dalam satu laporan. Jadi dengan demikian laporan konsolidasi itu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu kelompok usaha dibandingkan laporan individual setiap entitas. Baik, selanjutnya yaitu hubungan perusahaan induk dan anak perusahaan. Jadi laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menggambarkan kondisi ekonomi beberapa perusahaan yang berada dalam satu pengendalian. Nah, penyusunan laporan konsolidasi itu dilakukan apabila terdapat hubungan pengendalian antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Kemudian di sini ada berdasarkan PSAK nomor 4, laporan keuangan konsolidasi wajib disusun apabila perusahaan induk memiliki pengendalian terhadap perusahaan lain. Nah, pengendalian tersebut itu dapat ditunjukkan melalui beberapa kondisi berikut. Yang pertama itu memiliki hak secara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor, kemudian memiliki hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan. Selanjutnya mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan, dan yang terakhir itu mampu menguasai suara mayoritas dan rapat pengurus perusahaan. Tujuan konsolidasi laporan keuangan. Secara umum, tujuan utama konsolidasi laporan keuangan adalah memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu kelompok usaha. Nah, dengan adanya laporan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak dipandang sebagai suatu kesatuan ekonomi sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada informasi tidak menyesatkan. Laporan keuangan konsolidasi membantu menyajikan data yang lengkap dan tidak terfragmentasi. Jika laporan setiap perusahaan dalam grup disajikan secara terpisah, penggunaan laporan mungkin kesulitan memahami kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, konsolidasi memberikan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami. Terus selanjutnya mencerminkan realitas ekonomi. Konsolidasi bertujuan menunjukkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dari suatu kelompok perusahaan. Meskipun
terdiri dari beberapa entitas yang berbeda secara hukum. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi sebagai satu kesatuan ekonomi. Karena itu, laporan konsolidasi mampu menggambarkan keadaan yang lebih realistis. Yang ketiga, eliminasi transaksi internal. Dalam suatu grup perusahaan sering terjadi transaksi antar perusahaan seperti penjualan barang, pemberian pinjaman, atau utang piutang. Tujuan konsolidasi adalah menghilangkan pengaruh transaksi internal tersebut agar tidak terjadi penggandaan pencatatan yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat. Yang keempat ada efisiensi keputusan modal. Nah, laporan keuangan konsolidasi juga bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan investor dan kreditur dalam mengambil keputusan terkait penanaman modal maupun pemberian kredit. Dalam informasi yang lebih lengkap dan transparan, keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih tepat dan efisien. Konsolidasi laporan keuangan bertujuan menghasilkan laporan yang lebih objektif, mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, menghilangkan pengaruh transaksi internal, serta membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Materi selanjutnya adalah manfaat konsolidasi laporan keuangan bagi perusahaan induk dan seluruh entitas anak dalam suatu grup usaha. Pertama, informasi grup menyeluruh. Nah, konsolidasi laporan keuangan menyajikan kondisi keuangan seluruh perusahaan dalam satu kelompok usaha secara terpadu. Nah, dengan demikian, pengguna laporan tidak hanya melihat kinerja masing-masing perusahaan secara terpisah, tetapi dapat memahami kondisi grup secara keseluruhan. Yang kedua, alat bantu direktur. Kreditur. Laporan keuangan konsolidasi memberikan informasi yang lebih lengkap baik bank maupun lembaga keuangan ketika menilai kemampuan grup perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Nah, informasi ini membantu kreditur dalam menentukan keputusan pembelian pinjaman atau fasilitas kredit. Nah, ketiga, kinerja agregat. Melalui konsolidasi seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan dalam grup digabungkan sehingga menghasilkan gambaran kinerja yang lebih komprehensif. Hal ini memudahkan analisis terhadap kekuatan dan stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan konsolidasi menjadi dasar bagi manajemen puncak dalam menyusun strategi bisnis. Dengan data yang lebih lengkap, keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kelima, referensi investor. Bagi investor, laporan keuangan konsolidasi menjadi sumber informasi utama untuk menilai prospek dan kesehatan keuangan suatu grup usaha. Investor dapat melihat potensi keuangan maupun risiko investasi secara lebih akurat. Yang keenam, dampak jangka panjang. Konsolidasi juga membantu menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan anak memengaruhi kondisi perusahaan induk. Dengan demikian, manajemen dapat mengevaluasi kontribusi setiap entitas terhadap pertumbuhan dan berkelanjutan grup perusahaan di masa depan. Jadi kesimpulannya, konsolidasi laporan keuangan itu tidak hanya berfungsi sebagai laporan akuntansi, tetapi juga menjadi alat penting untuk analisis, pengembangan keputusan, penilaian investasi, serta pengawasan kinerja seluruh grup perusahaan secara menyeluruh. Oke teman-teman, meskipun laporan keuangan konsolidasi sangat bermanfaat karena memberikan gambaran kondisi grup perusahaan secara keseluruhan, laporan ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah kinerja masing-masing perusahaan tidak memiliki secara rinci karena seluruh data perusahaan induk dan anak perusahaan digabung menjadi satu. Akibatnya, kita sulit mengetahui performa setiap perusahaan secara detail. Yang kedua, rasio keuangan yang dihasilkan belum tentu mencerminkan kondisi masing-masing perusahaan karena yang
yang ditampilkan adalah kondisi grup secara keseluruhan. Yang ketiga adalah informasi tertentu dapat ditutupi, misalnya kerugian pada satu anak perusahaan bisa saja tidak terlihat karena tertutupi oleh laba perusahaan lain dalam grup. Selain itu, transparansi dan detail operasional masing-masing perusahaan juga menjadi lebih terbatas loh, karena seluruh informasi sudah disajikan dalam bentuk gabungan. Walaupun demikian, laporan keuangan konsolidasi tetap berjalan dan juga menjadi laporan utama karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kelompok usaha dan juga membantu investor maupun kreditor dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita lihat contoh kasus sederhananya. Jadi PT Maju Bersama sebagai perusahaan induk itu memiliki aset sebesar 400 juta, sedangkan PT Cahaya Abadi sebagai anak perusahaan itu memiliki aset sebesar 120 juta. Nah, setelah dikonsolidasikan, total aset itu menjadi 520 juta. Liabilitas yang semula 220 juta dan 70 juta menjadi 290 juta. Pendapatan sebesar 300 juta dan 90 juta menjadi 390 juta, sedangkan untuk laba bersih sebesar 20 juta dan 7 juta menjadi 27 juta. Nah, dari contoh ini kita dapat pahami bahwasanya laporan keuangan konsolidasi itu dibuat dengan menggabungkan seluruh komponen keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan sehingga terlihat sebagai satu kesatuan ekonomi. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke soal HOTS. Jadi soal pertama adalah berada pada level C4 atau analisis. Soalnya adalah PT Merdeka membeli 100% saham PT Jaya. Secara hukum, keduanya itu merupakan entitas yang terpisah. Namun akuntansi itu mewajibkan penyusunan satu laporan keuangan konsolidasi. Prinsip yang melandasi hal tersebut adalah jawaban yang benar di sini adalah economic sustains over legal form. Jadi alasannya karena dalam akuntansi yang lebih diperhatikan adalah substansi ekonomi dibandingkan bentuk hukumnya. Karena PT Merdeka itu memiliki kendali penuh atas PT Jaya, maka keduanya dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Untuk soal berikutnya juga berada pada level C4 atau analisis. Soalnya adalah PT Sentosa memiliki 45% hak suara di PT Bahagia. Namun, terdapat tambahan 10% hak suara melalui perjanjian dengan investor lain. Apakah PT Sentosa wajib melakukan konsolidasi? Jawaban yang benar adalah ya, wajib melakukan konsolidasi. Alasannya karena hak suara efektif yang dimiliki PT Sentosa menjadi 55%. Karena melebihi 50%, maka PT Sentosa itu dianggap memiliki pengendalian sehingga wajib melakukan konsolidasi sesuai PSAK nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke kasus komprehensif yang berada pada level C5. Pada kasus ini, PT Global Utama itu memiliki kepemilikan pada 4 entitas dan kita diminta menentukan apakah entitas tersebut wajib atau tidak wajib dikonsolidasi. Pertama, PT Antara. PT Global Utama itu memiliki kepemilikan saham sebesar 55% pada PT Antara. Namun pengendalian kebijakan perusahaan telah dialihkan kepada konsorsium perbankan asing atau kurator. Artinya, meskipun kepemilikan sahamnya itu lebih dari 50%, tapi perusahaan sudah tidak memiliki pengendalian efektif terhadap entitas tersebut. Oleh karena itu, PT Antara itu tidak wajib dikonsolidasikan. Kedua, PT Buana. PT Global Utama itu hanya memiliki 42% saham pada PT Buana. Akan tetapi, perusahaan memiliki hak kontrak untuk menunjuk 5 dari 7 anggota Dewan Pengurus. Karena masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijakan perusahaan, maka unsur pengendalian tetap terpenuhi. Oleh karena itu, PT Buana wajib dikonsolidasikan. Ketiga, yaitu PT Cakrawala. PT Global Utama itu memiliki 70% saham pada PT Cakrawala. Nah, selain itu, perusahaan juga memiliki pengendalian mayoritas penuh dan memenuhi seluruh syarat konsolidasi sesuai PSAK nomor 4. Nah, karena memiliki pengendalian yang jelas, maka PT Cakrawala ini wajib dikonsolidasi. Terakhir, PT Dewata. Jadi PT Global Utama itu memiliki 25% saham secara langsung dan tambahan 30% hak suara melalui perjanjian dengan investor lain. Artinya, total hak suara efektif yang dimiliki itu menjadi 55%. Karena melebihi 50% dan menunjukkan adanya pengendalian, maka PT Dewata itu wajib dikonsolidasi.
Nah, dari kasus-kasus tersebut kita bisa memahami bahwasanya keputusan konsolidasi itu tidak hanya ditentukan oleh besarnya kepemilikan saham, tapi yang paling penting adalah ada atau tidaknya pengendalian terhadap entitas tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.